Halo semuanya, kali ini aku ditemenin sama Aang Adonai. Yeay. Asik. Tenggelam aku di kursinya ini. Enggak, kayak keberatan ya. Woi, Mana kita mau gendut, Ang? ya no aku beratku 107 guys. Wah, 107. Mending kayak Gila, nonton gede banget. videoku yang sebelumnya. Yang Ngomongin ngomongin berat berat badan. badan. Iya. Oke, jadi Aang ini adalah temanku waktu SMA. Ya, Ang ya? Mantap. Kayak inget nggak? Lupa dikit-dikit. Hangsat, masa lupa. Ingat lah. Suara motornya kedengeran nggak ya? Enggak. Biar dah. Ya, enggak apa-apa lah. Kayak inget nggak sama aku? Ingat lah. Di SMA mana? Swastiastu namanya. Mana? Itu Mas Arvindo. Swastiastu 2 Dulu di Swastiastu. ya, Habis itu diprotes sama warga. di daerah X. Di samping kandang babi. Tempat lain hujan, di situ nggak hujan. Tempat lain nggak hujan, di situ hujan. Tanggap. Mantap. Cakep, bagus. Keren. Halo anak-anak Thomas. Halo. Kayaknya kita waktu kelas 1 tuh nggak terlalu kenal nggak sih? Kayak inget nggak? Enggak, karena kan memang beda Kelas. dari beda SMP kan. Ya. Dia Tegal Jaya, aku Harapan. Kelas 1 tuh kayak masih geng-gengan nggak? Iya, masih kumpul sama teman-teman SMP. Yang Tegal Jaya sama Tegal Jaya aja. Terus ini kelas berapa ya? Kelas 10-2 aku. 10-2, aku 10-4. Ya agak jauh. Oh, jauh. Jauh. Dia agak terasingkan 10-4. Iya. Di sana di pojok. Dan paling banyak aneh-anehnya di sana. Paling banyak Jadi- manusia aneh. Kayak emang dikumpulin tuh yang aneh-aneh itu di pojok-pojoknya samping tangga. Enggak aja, maksudnya yang itu kan tadinya kan kelas kosong kan. Ruangan OSIS, terus pas itu termasuk angkatan kita diisi akhirnya. Karena angkatan kita paling rame nggak sih? Paling banyak. Oh. Paling banyak. Ya jadinya ya dipakai kelasnya, jadinya manusia aneh itu maksudnya yang tidak kasat mata ya. Bukan Masa iya. ada hantunya di situ? Iya. Oh ya, aku pernah tuh dengar cerita yang lampu-lampu mati. waktu Itu pas tahun- kemah tuh, aduh. Ya seru lah, Thomas. Banyak kenangan baik. Banyak kenangan baik. Kenangan baik di Thomas. Tapi orang-orangnya aneh-aneh nggak sih? Enggak sih. Semua punya Punya cerita. cerita masing-masing, punya talentnya masing-masing lah. Unik. Saling melengkapi gitu. Ada yang galak, ada yang enggak. Kalau aku yang aku ingat cerita waktu kelas 1 tuh aku dihukum sama ada guru-guru yang bukan guru yang namanya sejenis burung. Ingat? Ingat gak kayak pas kita kelas 1 dia jadi kepala sekolah. Garuda. Tahu gak kenapa aku pernah dihukum? Kenapa? Dia kan ngajar bahasa Inggris tuh. Ya. Nah, sebelumnya kan ada kelas meeting gitu. Heeh. Yang kita harus nampilin, setiap kelas tuh harus nampilin pentas, pokoknya perwakilan kelas tuh harus. Nah, kelasku dapet stand up comedy. Oh, oke. Dia ini komika dia. Pernah. Komika tapi pernah di band. Pernah di band ya. Itu udah karena aku itu udah ngomentarin SMA tuh loh. Iya. Pernah Chatnya deh. hijau. Nah, Pernah deh. pas dah dia ngajar nih kepala sekolah jadi ngajar bahasa Inggris. Kelas 1 ya, berani. Abis itu aku udah disuruh ke depan. Pokoknya kamu introspeksi dulu sebelum ngomongin yang lain-lain kayak gitu-gitu pokoknya. Aduh. Itu kan namanya membatasi kreativitas. Iya, Membatasi pendapat. Itu kan pendapat harusnya boleh-boleh Iya. aja gitu loh. dan itu kan Orang memang bener kok sekolahnya hijau. warna hijau Mana? sampai Sekarang warna jadi kuning lagi. merah nggak sih? Kuning. Masa kuning ya? Aku Kuning, jingga gitu. kayak baju olahraga pun kuning sekarang. Oh, sekarang jadi apa ya? Merah kayaknya. Apa masih hijau? Nggak mungkin itulah. hijau, udah ke ini hijau. Udah. Kalau kayak gimana? ganti. Ang? Apanya? Pas kelas 1 ada pengalaman yang paling kayak Kelas 1 apa ya? Mencoba apa baru-baru masuk SMA kan? ya baru-baru Terus masuk kayak masih mengenal dunia dulu. Berteman, terus kan banyak teman-teman baru. Terus ketemu siapa ya? Ketemu teman-teman lama juga, anak-anak Ya. SMP Thomas kan aku kenal beberapa gara-gara guru-guru. SSB guru-guru. Yang paling aku kaget tuh sebenarnya Pak Nanang. Kenapa kayak kaget sama Pak Nonan? Ini tanpa aku respect sama Pak Ya, Nanang. respect. Pinter banget. Respect sama guru ya. Cuma awalnya tuh aku kira kayak siapa ya? Oh, gini-gini. Kayak meremehkan penampilannya.
Ya, awalnya aku lihat dari penampilannya kan Padahal dia kan pinter ngajar kan? pinter banget. Terus kan mungkin gara-gara dia ngerokok ini ya black gitu ya. Jadi kan ininya kan ada binti-binti hitam gitu. Itu katanya karena kimia Ya, gitu aku nggak tahu gara-gara apa. Cuma aku kira ini siapa nih masuk ke kelas nih kok ada binti-binti hitam gitu. Ini ternyata pinter. Pinter banget dia ngajarnya pun. Dan sabar banget. Ya. Baik dia orangnya. Pak Nanang luar biasa. Respect Pak Nanang. Itu inimu aja dulu ya? Enggak. Apa tuh wali kelasku Pak Suwarnawan. Ya. Siapa wali kelas? Aku lupa loh. Aduh, siapa wali kelasmu ya? Nggak tahu, ngapain kita mikirin wali kelas? Ya juga benar juga. Nah, baru dah kita ke kelas 2, kita bareng. Kelas 2 baru bareng. Penggabungan. Pemecahan kelas-kelas IPA sama IPS. Ya, IPA IPS. Kenapa kita milih IPS nggak IPA? Kan kita suka sama Pak Nanang. Bukan sih, maksudnya suka gitu ya. Cuma aku sih ngikut aja kayak mau masuk IPA, masuk IPS IPS. Kan ada tesnya jadi masuk IPS lah masuk. Aku waktu itu IPS. Soalnya sebenarnya kan penjurusan tuh kayaknya berpengaruh di kuliah ya. Kalau kita mau ngambil kuliah apa gitu baru masuk. Nah, aku belum tahu mau kuliah apa. Jadi kayak ya udahlah IPS masuk aja lah gitu kan, masuk aja. Jadi ternyata kuliahnya malah yang berkaitan sama IPA. Apa kuliah? Kuliahku kan manajemen sumber daya perairan. Belajar jadi biologi. Iya, belajar biologi, fisika, kimia, malah nggak ada IPS sama sekali. Cuma dapat akuntansi doang. Bisa tapi kan kayak nggak ngambil jurusan IPA. Bisa sih, bisa dan ternyata kayaknya nggak terlalu ngaruh kalau mungkin nggak yang spesifik kayak kedokteran mungkin harus IPA ya. Mungkin. Tapi kayak adikku juga gitu, jurusannya malah nyaplit. Masuk. Loh, Kenzo kan dari IPA SMA-nya. Terus kuliahnya masuk ke antropologi. Jadi astronot? Enggak lah. Mempelajari ini kan? Nah, itu astronomi. Antropologi itu apa ya? Antropologi itu mempelajari budaya manusia. Jadi dia KKN kemarin di Dugul. KKN Desa Penari? Di Munduk, bukan. Enggak, itu ngeri. Dia KKN di Munduk. Dulu. Jadi dia meneliti budaya di sana. Jadi kayak anak angkat di sana dia. Tuh. Nah, balik lagi ke kelas 2 nih. Kelas 2 yang paling aku inget tuh adalah ngerjain apa ya? Nyurprisein guru waktu ulang tahun. Ingat gak, Gi? Enggak, aku nggak ingat tuh. Waktu kelas 2, aku sama Koming tuh pura-pura berantem. Guru siapa? Pak, ini wali kelas kita, Pak Switre. Pokoknya terus aku mencoba ingat-ingat. Saya kayak lupa. Pokoknya aku Hilary tuh yang punya ide. Kalian berdua berantem dah. Nah, habis itu aku nggak berantem dah sama si Koming tuh, pura-pura berantem. Habis itu dipanggil dah si Pak Switre ke bawah. Aku ingat. Dilerai dah sama dia. Ingat. Terus aku pura-pura berantem sama Koming. Gurunya kayaknya juga pura-pura nggak tahu ulang tahunnya kapan. Pasti guru kan gitu kan. Ada berapa kali dia dikerjain sama guru. Aku lupa yang itu, tapi yang aku paling inget tuh Saku lontar. Ya itu kita punya banner gede banget, mantap. Terus ditanya apa kepanjangannya? Nih yang paling panjang nih. Bukan aku, ada nama saya Ewa. Ewa. Tardah Ewa ya. Tunggu saja bagianmu, Wak. Terus apa yang boleh keinget? Dulu kan SMA kan nakal ya. Senakal apa sih kita aja? Apa ya? Ini Ewa nih emang nih. Ewa nih dia kan dagang arak ya. terus ilegal. Ya, ilegal minum lah. Jadi pas habis olahraga tuh diajaklah sama dia minum di Kos Lucky. Kosnya Lucky. Minum di Kos Lucky. Cuman sholat tembok aja ya. Di markas. Habis itu pelajaran Bu Justin. Aku udah teler lah. Kok aku nggak tahu tuh? Ada tuh, aku duduk paling belakang kan, paling pojok. Aku nggak tahu kalian minum setelah saya apa aku pulang ya? Yang minum cuma aku, Ewa, Galang sama Lucky kalau nggak salah. Oh ya, kelas 1 selesai olahraga tuh kita bebas ya mau pulang. Iya, bisa pulang, bisa pulang biasanya. Bisa pulang, saya ini. Cuma kan karena aku males jadi langsung aja ganti di Lucky. Mandi di kosan. Iya, kadang mandi di kosan Lucky. Terus minum. Terus agak pusing, kepala udah panas nih. Terus nanya ada sama Bu Yusin dari belakang, cuma dia nggak dengar, aku marah di belakang kayak nggak jelas. Kayak aku inget tuh. Aku berdiri, aku bentak. Aku inget tuh kayak
Wah, salah banget kayak. Aku beneran. Maaf Bu Justin. Maaf, Justin. Ini saya buka sekarang. Mungkin Bu Justin lupa. Kayaknya aku inget tuh, sabar-sabar. Ya, salah sih itu. Nggak baik guys, nggak baik. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Itu cuma terjadi di kehidupan saya. Jangan. Habis itu kita ke kelas 3 dah. Nah, kelas 3 baru banyak momen-momen berkesan. Kelas 3 tuh yang paling inget tuh ya, aku ngejarin Bu Justin lagi. Ingat ya kayak waktu kalau orang ulangan tuh kelasnya dicampur, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Emang iya? Ya kalau Oke. kalau ulangan ujian akhir tuh loh, ujian akhir atau kan ujian tengah semester. Kelasnya dicampur, kelas 1, kelas 2, kelas 3 diacak pokoknya. Masa kayak inget? Enggak. Nah, pokoknya dicampur lah tuh karena kita kan nggak terlalu kenal sama kelas 2 dan kelas 3. Kita konsentrasi dah, semuanya diam tuh hening. Nah, Bu Justin tuh kan lagi konsentrasi juga. Tak panggil lah dia. Bu Justin tak gitu. Terus dia gini. Gitu. Siapa itu manggil saya tadi? Terus aku diam. Semua pun diam, nggak ada yang mau jawab. Tak gituin beberapa kali sampai dia tahu dah aku yang kejalin guru. Kelas 3 tuh yang paling aku ingat drama bahasa Inggris. Lah kita sekelompok sama aku kan? Iya, kita cowok-cowok satu kelompok semua. Tuh otaknya Koming sama Ewa kalau nggak salah otaknya. Sama dia juga. Yang kita gidein tali rafia. Iya, kayak jadi jadi rambut. Jadi kayak orang gila. Jadi cewek. Terus Koming isi ngomong kata-kata kasar lagi depan Pak Eka. Aduh. Padahal nggak dikasih sama Pak Eka. Tapi Pak Eka ketawa-ketawa. Ya, karena dia kayak itu kita drama sampai pulang sekolah. Jadi orang-orang pada nonton di sebelah. Pokoknya ceritanya tuh kalau nggak salah Cinderella ya. Iya. Lucky jadi Cinderella. David jadi peri kematian. Itu seru sih, seru banget. Terus apa lagi ya? Kalau aku gini guru yang paling aneh, yang paling aku suka dah Bu Mula. 11-12 ya sama Pak Nanang tuh. Padahal dia guru matematika. Tapi dia ngerti maksudnya tapi kita tuh jadi ngerti apa yang matematika tuh. Padahal lumayan rumit tuh. Pintar Bu Mula. Dan sabar. Nah, dengan cara dia ngejelasin tuh kita ngerti. Kalau menurutku sih aku ngerti jadi. Iya, aku juga walaupun aku nggak terlalu paham ya. Cuma aku respect sama Bu Mula karena dia baik, sabar, terus kadang tegas juga. Tapi kalau setiap ulangannya dia, aku nulis rumus di meja. Mantap. Makanya nilaiku selalu bagus. Curang ya. Kalau adik kelas tuh ada yang lihat meja kok banyak angka-angka itu, aku punya rumus tuh berarti. Ya gitu sering kayak gitu dulu. Bu, aku juga ke sekolah nggak pernah bawa buku. Bukuku taruh di locker semua. Ya itu udah kalau ulangan ya buka bawah gitu cuma ya. Kurang baik lah, kurang baik. Kalau guru paling yang nggak paling aku suka tuh, nggak aja paling suka. Siapa bilang lah. Guru sejarah gitu. Wah itu sih musuhnya Koming. Selalu, tapi dia selalu marah-marah kalau ngajar. Iya. Dan nggak cuman kelas kita, kelas lain pun. Iya emang. Kalau kayak ada yang paling nggak suka ya? Yang paling nggak suka apa suka nih? Bukan nggak suka personalnya, cara ngajarnya. Atau suka bebas dah? Nggak ada sih, semua aku netral aja, aman aja, semua apa karena aku mikir kayak ya udahlah gitu kan. Tapi yang paling berkesan sih sebenarnya kayak Pak Yo, terus ini paling mantap tapi udah almarhum sih. Pak D. Oh iya Pak D itu. Pak D siapa sih namanya? Nggak tahu, aku pernah dihukum sama dia. Pak D, aduh lupa dah. 17 Agustus aku pernah dihukum sama dia karena datang telat. Disuruh jalan jongkok sama Koming sama Ferry. Ferry Sebastian? Ya. Ferry Sebastian, mana kamu? Terus kayak gimana tadi? Pak Yosep, Pak siapa lagi ya? Pak D, terus itu aja sih sebenarnya. Ya ada Pak Suwarnawan. Pak Sweeter sih lumayan paling friendly ya. Friendly karena dia juga masih muda kan. Iya, masih muda. Sekarang Pak Sweeter diganti oleh Pak Billy. Iya Billy jadi guru ya? Iya. Pak Billy R. Kapan? Billy Rahayu. Kita undang dah. Rahayu. Billy. Nah, kita dari SMA aja lah kayak berkaca ya. Guru-guru ada yang aneh tuh, ada yang bagus, ada yang ngajarnya nggak bagus. Yeah. Murid pun ada yang kebanyakan murid aneh. Ada. Terus kayak sekarang pernah kayak
bukan pernah. Ki memutuskan untuk jadi guru sekarang. Nah, Gimana ceritanya? nggak pernah Guru apa? kepikiran sebenarnya. Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah sama sekali. Aku dulu pas zaman, aku kan bisa main Ya. musik kan. Nah, waktu SMA tuh Ki ngeliat tuh kayaknya aku harus jadi guru. Aku nggak pernah punya pemikiran kayak gitu. Sebenarnya aku berasal dari keluarga guru kan. Papaku dosen, Oh, mamaku guru. ya. Terus ya jadi dari keluarga guru lah. Oh, pantes. Terus, ada sejarah. Tapi aku nggak pernah kepikiran kayak, oh aku akan jadi guru nih. Kayak nggak beda sama adikku yang kecil sekarang. Ya. Dia kuliah di ISI Yang kan, cewek. cewek. Dia kuliah di ISI, terus dia udah bilang nanti aku jadi guru aja. Gitu. Oh. Nah aku nggak pernah kayak gitu tuh. Gitu. Kita nggak pernah punya tujuan. Emang ngikut aja. Gitu. Terus pada saat COVID, aku kan bisa main musik. Ya. Nah, aku merasa kayak, oh musik ini nggak bisa menghasilkan nih. Terus jadinya aku bisnis lah sama si Kristot. Krisnawa. Krishna Krisna Otot. Nah. Ya, terus Krisna bisnis. Kif namanya, Krisna Kif. Krishna Kif, Krishna Kif. Terus bikin karena aku suka makan ikan dan suka pelihara ikan. Terus dan jurusan perikanan. Ya. Terus aku ya bikin usaha makanan berbahan dasar ikan. Ya, itu belum ada nyambung-nyambungnya kayak musik. Nah, memang belum ada, Ya, karena aku merasa kayak musik tuh nggak bisa menghasilkan. Ya. Jadi kayak, oh bisnis lah, aku Chinese kan. Ya. Keluargaku tuh keluarga dari mamaku ya, Ya, itu ya. semua bisnis makanan. Terus? Mostly bisnis makanan. Terus, oh cobalah, kira kerjasama sama Krishna, dia masak, aku yang belanja, ngitung segala macam. Oh, aku pernah tuh deh. Fish fillet namanya, fish fillet. Kayaknya pernah aku mesen deh. Pernah, salmon mentai, terus penne, ya. spaghetti segala macam tuh. Enak, Krishna emang jago masaknya. Kan emang dia hotel chef bintang 5 kan. Terus akhirnya masa itu selesai. Pas COVID dah ditanya sama orang gerejaku. Kayak, Ang bisa nggak? Ini anakku lagi libur sekolah. Bisa nggak ngajarin piano? Terus papaku juga guru les piano kan. Ya. Papaku guru les piano. Dia mahir piano. Maksudnya Iya, gara-gara papaku. Dulu sejam setiap hari pasti. Ya, terus? Nah, terus aku tanya lah papaku gimana caranya ngajar. Baru aku tanya dikasih dah baru. Itu sebenarnya muridku yang pertama itu ya kayak trial and error-nya aku ngajar lah. Gitu. Tapi dia sekarang pinter nggak? Pinter. Dia paling jago. Maksudnya top student lah gitu di tempat lesku sekarang gitu. Kita ngajar les aja atau ngajar les. Nah kemarin tahun lalu sempat jadi guru sekolah part time. Tapi kalau guru gitu bukannya harus ada sertifikatnya gitu nggak? Apa karena musik jadi nggak ada masalah? Setauku ya kemarin itu tahun lalu aku di hire karena itu kan udah mau masuk sekolah tahun ajaran baru. Terus guru yang sebelumnya ini resign. Jadi mereka kayak butuh. Dan mereka ternyata sekarang kurikulum itu art sama musik tuh dibedain. Jadi memang ada ada mata pelajaran musik gitu. Dulu nggak ada ya gitu-gitu. Nggak ada. Dulu kan seni budaya jadi satu kan. Sekarang tuh musik doang. Tapi kalau misalnya sekolah nggak ada guru musik ya kayaknya digabung deh. Nah ini ada guru musik, ada pelajaran musik, gurunya resign tiba-tiba. Terus orang gerejaku bilang, mau nggak nih di tempatku lagi nyari. Itu apa tuh SMP, SD? SD sama SMP. Itu sekolahnya bagus. Sekolahnya? Sekolah Kristen. Sekolah Nasional Plus pakai kurikulum Cambridge, bagus juga di Mambonjol. Terus masuklah aku interview. Aku nggak pernah ngajar sekolah, karena kan sekolah beda sama private kan. Nah itu ya, kayak pertama kali itu kan cuma ngajar satu murid aja. Iya, sekarang satu-satu. Nah sekarang kayak harus ngajarin itu udah rame. Makanya. Aku awalnya deg-degan kan. Terus interview disuruh coba Ang, gimana kamu ngajar? Wah, gimana ya aku ngajar ya? Sambil minum dulu nggak? Dan jeleknya ya, maksudnya aku belajar musik tuh bukan teori, tapi praktek. Nggak apa namanya? Nggak resmi. Iya, nggak sekolah. Cuma kan belajar di rumah sama aku. Jadi praktek. Teori itu nggak terlalu dapet. Paling cuma baca not, ini not apa gitu. Cuma ketika aku ngajar, kan aku harus tahu tuh teorinya. Kayak belajar lagi. Belajar, aku jadi sambil ngajar tuh sambil belajar. Aku sempat pusing beberapa materi. Nah, untungnya agak fleksibel juga di sekolah yang aku ngajar. Dia bilang, kepala sekolahnya bilang, kalau kamu nggak ngerti materinya ya nggak usah diajar. Ya memang benar sih, kalau aku nggak ngerti materi gimana aku ngajar anak murid nanti. Sering anak-anak murid tuh nanya kayak, Mister nih apa nih gini? Pakai bahasa Inggris atau enggak? Kan tadi kayak bilang dia mereka baca pengantarnya Inggris sih memang.
Kim pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris sometimes gitu kan. Kadang-kadang asik. Nggak kepikiran setelah drama bahasa Inggris. Iya, setelah bahasa Inggris dengan Pak Eka di SMA sekarang jadi guru dengan bahasa Inggris. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Cuma memang kalau bisa bahasa Inggris, cuma kalau nggak bisa ya Indo aja karena anak-anaknya juga ngerti juga. Iya kan Indonesia. Oh ya campur-campur lah. Orang Indonesia gitu. Cuma ada yang mungkin dari orang anak Rusia itu kan memang nggak bisa Indonesia sama sekali. Dijelasin sama temennya nggak? Ada yang Jepang juga, dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Kaizuko nih gitu kan. Dia kemana-mana ke sekolah bawa tab untuk translate. Gitu. Kadang-kadang tuh kan, jadi di kelas itu kan ada layar, ada komputer. Aku cari Google Translate, aku tulis. Dia baca kayak, oh tulis. Pinter banget. Nggak ngomong Ki. Enggak, aku ketik karena aku mau ngomong apa nih gitu. Shibuya. Enggak lah, masa gitu. Itu kota. Ya gitu akhirnya ngajar setahun aja. Setahun aja. Di SD tuh. SD SMP aku ngajar berapa kelas tuh ya? 16 apa 17 kelas. Wih. Tapi part time, jam 8 sampai jam 1 aja karena kan sorenya aku ngajar private. Oke, masih private juga tuh. Masih. Jadi double job, triple malah. Jadi pagi ngajar sekolah 8 sampai 1, sore private, malam main di kafe. Oh, main di kafe, main di resto. Berarti ngajar perform gitu. Ya, ngajar perform gitu terus tiap hari. Tapi seimbang ya, cuma capek banget itu kayak setahun itu tuh kesana kemari. Ya capek juga sih. Sekarang udah agak stop semua, kayak reguler juga lagi nggak ada kan. Reguler tuh main di kafe itu, perform itu juga lagi nggak ada. Terus sekarang kita fokus ke ngajar private doang, lebih santai lah sekarang. Nah terus pengalaman Ki jadi guru yang di SD SMA gimana? Ada nggak yang cerita-cerita itu termasuk cerita aneh tuh tadi yang ada satu murid Jepang yang harus khusus pakai bahasa Jepang itu? Cerita aneh, cerita lucu dah murid. Kalau cerita lucu ya, misalnya kalau ngomongin anak-anak lucu semua. Karena masih kecil kan dan pinter. Jadi mereka tuh kecil tapi pinter. Nggak terus, kayak kita dulu. Aku dulu kayak SD lari deh misalnya. Lari di kelas. Iya, gitu main kelereng, kotor-kotoran gitu. Kayak mereka tuh enggak gitu loh kan. Masuk ke kelas ya memang ribut. Ya. Cuma cute gitu. Lucu aja ngajar. Gimana caramu ngajar? Harus pakai alat musiknya nggak? Kan kayak guru musik. Enggak. Jadi gimana? Aku ngajar teori. Mereka kan ada bukunya. Aku taruh PowerPoint, ya aku terangin materinya ini. Misalnya hari ini belajar dari halaman 1 sampai halaman 4. Itu tak bahas dulu, habis itu tak suruh dah mereka ngerjain buku. Ngerjain buku dah, aku keliling dah. Apa yang dikerjain di bukunya tuh? Kayak ada musik teori, kayak mereka gambar not balok. Oh, kayak gitu. Terus mereka ngitung not balok. Not balok itu kan ada value-nya kan. Kayak ada 1, ada yang setengah, ada yang 2, ada yang 4. Nah, itulah dia ngitung satu-satu. Terus kalau misalnya yang not ini tambah not ini jadinya berapa hitungannya? Oh, aduh aku nggak ngerti. Aku reminggu dah kalau diajar. Itulah teori dari kelas 1 sampai kelas 9. 3 SMP kan? 3 SMP ya. Kelas 9. Terus ada guru yang jadi inspirasimu ngajar? Kayaknya aku ngajar kayak gini dah bakalan. Guru SMA? SMA dulu atau nih? Ya, anggaplah SMA karena kita kan atau gimana gaya ngajarmu? Aku sih kayaknya nggak pernah kepikiran untuk niru guru SMA. Tapi yang aku tahu adalah ini yang penting ya. Maksudnya aku selalu respect sama anak kecil juga gitu loh. Respect sama anak kecil. Jadi anak kecil itu kan, misalnya kita nggak seenaknya kita bentak dia gitu kan. Karena itu nanti kebawa sampai besar kan. Kayak, aku pernah dibentak segala macam. Aku berusaha untuk nggak bentak sama sekali gitu loh. Kayak aku deketin apa yang kamu nggak bisa gitu. Ini mister, ini dia aku jelasin. Jadi kalau guru lain mungkin ngajarnya satu kelas dan jelasin satu kelas. Aku jelasin. Aku datengin anaknya satu-satu. Aku datengin anaknya satu-satu karena basicku kan guru private ya. Guru private. Jadi kan aku nggak bisa ngajar satu kelas. Aku tutup mata, dia mau ngerti mau nggak bisa gitu. Oh, berarti kayak benar-benar harus satu murid itu harus. Iya, jadi ketika selesai pelajaran itu ya. Ketika selesai aku jelasin, mereka ngerjain buku, aku keliling lah tuh, aku liatin ini apa yang kurang, ini gambarnya kurang bagus, ini salah, perbaiki gitu. Satu-satu. Nah, itu yang sering kali
bermasalah dengan waktu. Oh kan iya satu ya. kelas kan ada berapa? Nggak semua murid. Nggak semua murid bisa, kadang overtime itu nggak enak sama guru selanjutnya gitu aja sih. Seru berarti itu. Seru banget ngajar. Berarti mungkin salah satu guru favorit nggak sih? Ya nggak? Dapat aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya hadiah-hadiah dari guru tuh. Ada kalau dan memang kayaknya beda deh sama sekolah kita ya dulu kan. Kayak hari guru gitu kita nggak ada ngasih apa-apa gitu loh, paling Valentine doang kan. Kalau di sana tuh hari guru ya kita dapat coklat atau kalau muridnya baru pulang dari luar negeri bawain jajan gitu. Apalagi tuh sekolah gitu. Internasional kan? Ya nasional plus sih. Terus orang tua murid kayak pernah nggak di? Nah aku nggak pernah bersinggungan sama orang tua murid. Oh nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Guru pun nggak boleh. Setauku ya guru di sana pun nggak boleh langsung kontakkan sama orang tua murid. Jadi harus melalui kayak TU-nya, TU-nya baru yang ke orang tua murid. Gitu. Jadi ya kita sampai. Nah, aku pernah satu kali berantem sama anak kelas 1. Loh, baru bilang anak kelas 1 lucu-lucu. Aku umur 25. Aku berantem sama anak kelas 1. SMA, SMP. Satu SD. Baru bilang lucu-lucu. Gimana tuh ceritanya? Itu aku nggak tahu ya. Memang anak ini agak menguras emosi. Agak kayak kita dulu. Agak menguras emosi. Ya, kurang lebih lah ya. Jangan kayak ngelihat dia, ini aku yang ini perasaan guru pada saat itu gitu. Ya jadi dia tuh nggak mau denger. Gitu. Tapi maksudku karena pelajaran musik di sekolah itu sebagai refreshing doang gitu loh. Karena mereka kan udah intens banget di math, di science segala macem. Musik itu cuma kayak rekreasi. Ya, gitu. Ya gue nggak terlalu nge-push lah. Tapi ya jangan seenaknya juga gitu loh. Kan kita kan ada praktek, ada apa segala macam. Apa yang dilakuin emang sampai ke? Nah, dia tuh sampai ke ganggu teman. Jadi dia kan kita praktek pakai pianika. Ya dia puter-puter pianika selangnya itu kan jorok ya. Kan air liurnya gitu loh. Terus ya aku bilang jangan. Terus tetap dia ganggu teman-temannya. Akhirnya aku berusaha ambil selang pianikanya tuh, tapi dia juga tahan. Jadi kayak rebutan sama anak kecil. Rebutan gini gitu, aku tarik gitu, aku naik darah lah. Nah, situ udah aku bentak dia. Terus pas di luar kelasnya itu ada kepala sekolahku, akhirnya dia yang masuk. Aku gemeter, Vin. Aku udah lama gak emosi kan, gemeter aku kayak. Nah, akhirnya guru-guru tuh tahu kalau aku tuh guru yang sabar kan. Ya. Aku nggak pernah marah, tapi kemarin pas itu marah. Berarti guru-guru tuh tahu, berarti anak ini udah melewati batas banget. Memang guru memang beberapa guru tuh udah ngerasain. Oh, gitu. Karena anaknya satu udah tahu. Tapi ya aku sih sebenarnya ada ketakutan juga kayak, nanti kalau orang tuanya marah gimana? Diviralin. Iya, gitu kan. Karena kan ada di CCTV juga gitu loh. Ya untungnya aku nggak main fisik, aku cuma narik itu terus cuma mungkin aku bentak, terus aku tunjuk gini. Nah, itu sih salahnya. Cuma habis itu namanya anak-anak juga dia nggak minggu depannya ngajar ya. Biasa aja dia gitu. Aku juga bro gitu aja aku kayak. Kalau waktu SMA kita dulu SMA dendam nggak diiniin. Mungkin karena masih anak kecil. Minum ya guys. Minum kemana ya? Biarlah. Abis itu berapa tahun jadinya kita total tuh? Setahun doang. Setahun aja SD SMP. Setahun doang. SD SMP setahun doang. Abis itu sekarang dari setahun tuh langsung les private aja. Iya, karena memang kan pekerjaan utama kan les private kan. Ada nggak orang murid yang sampai kayaknya Mister, saya juga mau dong di les private. Kemarin tuh sempat ada satu orang di kelas 3 SMP. Dia bilang, karena aku sempat awalnya mau buka tempat les di Tekumar. Iya. Di rumah ruko gitu. Jadi ada rumah di Tekumar tuh aku bisa pakai salah satu ruangannya gitu loh. Terus aku maunya buat di situ, terus ya aku ceritain ke muridku kan yang udah besar-besar, yang udah kelas 3 gitu. Dia bilang, "Mister, aku mau dong diajarin gitu kan. Aku butuh diajarin caranya improve." Jadi kan kayak di musik itu kan ada yang kalau piano ya, kan ada yang chord doang, sama ada yang melodi main tangan kanannya gitu. Nah, dia tuh nggak bisa belajar itu, nggak bisa main itu. Jadi dia bilang, "Ajarin dong, Mister, aku mau les dong." Kayak, ngapain gitu kan? Itu ya aku kasih tahu aja tipsnya, tinggal belajar namanya scale. Jadi kan do re mi fa sol, terus ganti scale-nya yang lain, ada blues scale, minor scale. Gitu lah. Aku nggak ngerti. Aku main gitar pun nggak bisa. Ya aku kasih tahu dia itu, jadi kayak sebenarnya bisa tanpa harus les. Sebenarnya kalau mau belajar ya bisa aja sih. Terus sekarang private-nya di mana?
Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah itu. Ada berapa muridmu sekarang? Sekarang 13. Banyak juga ya. Gimana cara mengatur? Satu minggu itu? Kan satu minggu ada yang sekali les, ada yang 2 kali les. Sekarang ada 3 orang yang 1 minggu 2 kali, sisanya ya sekali-sekali. Ya itu sebenarnya lumayan fleksibel karena kayak 1 hari kalau di total ya cuma kayak kerja 3 jam, 4 jam. Itu cuma capeknya di jalan aja sih. Nah, paling jauh di mana? Sanur. Dari rumahmu yang di Dalung? Iya, dari Dalung ke Sanur. Terus semuanya piano tuh atau ada yang gitar, harmonika? Enggak ada. Piano klasik, terus piano pop ada 2 orang, sama gitar. Apa bedanya tuh piano? Klasik itu kan baca not kan? Kayak baca not. Kalau pop itu yang kayak belajar chord. Nah, bukan pop sih bahasanya apa ya? Kontemporer atau apa? Modern lah. Ya, modern. Jadi dia belajar chord, kayak ngiringin orang nyanyi gitu. Ya. Ngiringin orang nyanyi kan kalau pakai not balok kan agak ribet. Jadi pakai chord gitu. Gitar juga? Gitar ya, ada gitar. Ada 2 orang gitar. Ya itulah. Itu aja keseharianmu berarti. Ya sekarang gitu, sementara belum ada reguler juga, belum ada main di cafe juga, jadi ya. Kalau ada reguler bakalan ambil atau emang paus dulu? Ambil karena malam kan aku free. Ya kalau ada reguler bisa bisa langsung bisa gitu. Kontak saya. Nah, berarti gitu dah sama Aang ya, guru musik. Iya. Temenku SMA. Iya. Yang nggak pernah tahu jalan hidupnya ternyata bakalan jadi guru musik. Itu sebenarnya cerita apa namanya? Jadi guru SMP itu, SD SMP itu ada ceritanya karena pada saat itu aku juga lagi berdoa untuk aku mau ke Malaysia kan tahun lalu. Iya, untuk ada conference gereja lah gitu. Terus aku sama Angel. Terus kayak aku punya tanggung jawab. Kan aku udah lama pacaran sama Angel. Aku kayak, wah aku punya tanggung jawab nih. Aku mau ke Malaysia ya aku bayar sendiri dong. Gitu. Angel juga pada saat itu udah kerja apa belum ya aku lupa. Tapi dia kan ya kayak aku bantu lah. Iya. Aku bayarin dia. Terus ya aku berdoa sama Tuhan kayak, dan aku minta kerjaan dong. Aku bisa ke sana. Akhirnya aku dapat 2 kerjaan, Vin. Apa itu? Dalam 1 bulan tuh awal Agustus aku dapat 2 kerjaan. Ya ini guru ini sama aku main musik di Hard Rock. Hard Rock. Hard Rock Hotel. Itu kayak lumayan tuh. Lumayan sih. Dan aku main 1 minggu itu 2 kali di sana. Kalau Hard Rock nih dikasih tahu sama siapa? Ada temen drummerku yang biasa main di Discovery Mall. Dari gereja juga? Enggak. Teman reguler, teman main di cafe. Iya. Dia bilang, ayo ikut bandku. Aku main di Hard Rock nih. Aku mikir, Hard Rock kan? Siapa yang nggak kenal Hard Rock gitu kan? Bagus untuk CV gitu loh. Untuk portofolio aku main di sana. Terus lagi 1 ditawarin sama ngajar itu. Makanya aku bilang tadi langsung Tuhan nurunin umatnya untuk cari Aang gitu. Kayak aku dikasih. Oke. Dan itu mudah ya, maksudnya lancar aja. Lancar karena kan memang aku juga bisa ngelakuinnya. Cuma ya apa namanya, tantangannya ada capek aja. Gitu. Dang kemana-mana gitu. Tapi sekarang udah lebih ketata dah. Udah lebih bernafas. Ya udah segitu aja dari Aang ya. Kalau ada yang mau private musik, boleh. Umur berapapun? Iya. Sekarang muridku yang paling paling tua, bukan paling tua. Enggak lah. Dia tuh ini guru Mandarin. Kayak umur 40 atau 50-an deh. Ngapain dia belajar? Belajar piano. Jadi dia belajar keyboard, belajar chord gitu. Untuk ngiringin kayak komselnya dia di rumah gitu. Untuk dia udah sama sekali nggak pernah pegang alat musik. Terus dia mau belajar, bisa sekarang. Berarti nggak mungkin. Tidak terbatas umur. Kalau gitu ya segitu aja sama Aang. Terima kasih Aang kalau udah ngobrol. Siap. Sampai jumpa lagi.